Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan perjalanan bersiri, mata realita, kisah kehidupan nyata di sekitar kita di alam semesta ya. Kita banget bodoh ya, belajar sama-sama kita belajar dalam perjalanan hidup ini. Bagaimana caranya kita bisa ilmu hikmah, ilmu laduni yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tiap hari itu turun ke bumi, ya, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu laduni itu. Cuman kita harus banyak belajar, karena ilmu-ilmu hikmah atau laduni yang diturunkan sama Allah itu tidak akan menyerang atau tidak akan masuk kepada orang-orang atau ya seperti kita-kita yang banget bodoh ya, karena ilmu laduni itu bisa masuk gitu kan, tidak akan bisa masuk kepada satu hati kita mencintai dunia. Jadi ilmu laduni itu tidak akan masuk kepada kita kalau di dalam hati kita itu masih cinta dunia. Yang kedua, cinta ilmu laduni itu atau hikmah itu tidak akan bisa masuk kalau di dalam hati kita masih memikirkan hari esok. Misalkan esok mau makan apa, mau apa-apa aja gitu kan, mau berbuat apa atau apa ya, memikirkan hari esok ya. Ilmu hikmah tidak akan masuk ilmu laduni ya, karena dia sudah memikirkan hari esok yang belum tentu ya akan terjadi ya. Yang ketiga, ilmu hikmah atau laduni tidak akan masuk ke dalam hati yang ada dengki sama sesama muslim, sama saudara lah, dalam hatinya dengki ke semua ya, apalagi membenci atau hasud ya, dalam hatinya rasa dengki kepada semua makhluk Allah lah, sesama muslim, saudara-saudara kita ya. Jadi harus mencintai bukan mendengki. Yang keempat, ilmu laduni atau hikmah tidak akan masuk kepada kita karena di dalam hati kita itu masih ingin rasa riya atau pujian, ingin dimuliakan oleh makhluk, bukan gitu kan, ingin mendapatkan pujian, sanjungan atau segalanya ya. Untuk itu dari dasar tadi ya, dari keempat itu, yaitu bagaimana kita mengusahakan di dalam hati kita ini tidak mencintai dunia, di dalam hati kita ini jangan memikirkan hari esok, di dalam hati ini jangan sampai ada ketinggian terhadap orang lain atau sesama muslim atau siapapun ya. Yang keempat, di dalam hati kita bagaimana caranya supaya tidak ada ingin dipuji, disanjung, dimuliakan oleh makhluk, tapi tetap kita ibadah karena Allah dan berbuat apapun karena Allah. Saya ingin sedikit bercerita itu ya. Kita ambil sebuah kelapa ya. Nah, kelapa itu diparut atau apa, dilemesin gitu kan, pakai parut atau pakai apalah, digiling gitu supaya kelapa itu jadi lembut. Lalu dikasih air, udah dikasih air, lalu diperas. Sudah diperas, dibuang saripatinya itu kelapa. Ya, kita ambil hampasnya kelapa itu. Hampas kelapa itu lalu dibungkus dengan plastik kayak plastik transparan ya, yang kelihatan supaya kelihatan itu, lalu ditiup, diikat. Nah, lama-lama disimpan 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, lama-lama mungkin ampas kelapa itu jadi busuk. Nah, suatu saat dari pembusukan itu timbullah belatung. Belatung itu berdoa, dia minta makan atau minta rezeki atau minta
gitu kan, minta rezeki, minta makan. Menurut rekan teman itu benar apa salah, ya, gitu kan. Belatung itu kan minta makan lah, dan kita nanya juga bahwa belatung itu kakaknya apa, ampas kelapa yang sudah busuk. Dan belatung itu diciptakan setelah ada ampas kelapa yang busuk atau sebelum, ya, jadi sesudah, ya. Jadi makanan kelapa itu ada ampas kelapa. Apa gambarannya di dalam hidup kita itu? Satu, yang diduduki saya itu adalah dunia, yang di atas saya dunia, yang di belakang saya dunia, yang di depan saya dunia, yang dihirup sama kita adalah dunia. Lalu meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu dunia. Jadi padahal hidup kita itu di alam dunia, bahkan dunia ini sudah dipersiapkan sebelum kita lahir, bahkan mungkin kita sudah mati pun dunia ini masih ada. Jadi sekian dulu dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya tuh tempatnya bodoh poho jeung balangah kan, gitu kan. Apalagi ditambahan dengan serakah makin lupa diri, ya. Ujub ria takabur dengki singkirana, hasud toma rusak pangkat menjadi hina. Sekali lagi saya ucapkan minta maaf, ya, kalau ada salah-salah kata. Sekian dulu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.